Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, waktu itu indah. Keindahan yang senantiasa kita alami tidak pernah berada di luar waktu. Namun pada hari ini kita tiba pada suatu batas antara waktu yang akan pergi dan waktu yang akan datang. Peredaran waktu, detik mengalir, hari dan bulan akan berlalu, dan kini tahun pun akan berganti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan pesta keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Inti perayaan hari ini adalah bahwa keluarga Katolik sebagai basis kehidupan Kristiani hanya akan bertumbuh dan berkembang bila menghadirkan Kristus di dalamnya. Kelahiran Yesus dalam keluarga Santo Yosef dan Santa Maria melengkapi perjalanan keluarga mereka. Karena itu, hari ini di paroki kita, keluarga-keluarga Katolik, suami, istri, bapak, dan mama akan kembali memperbaharui janji suci pernikahan mereka yang telah mereka ungkapkan tahun-tahun silam. Kita semua berdiri untuk menyambut imam dan pelayan altar dengan menyanyikan lagu pembukaan. Yesus, Maria, dan Yosef, keluarga
dan percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu yang mengambil kemanusiaan kita, dia lahir dalam keluarga Nazaret seperti ini. Kita orang Katolik mau menjadikan keluarga itu sebagai pelindung kita. Sadar akan kekurangan, kelemahan dan dosa kita. Dengan rendah hati kita mengabdi dari hadapan Tuhan dan sesama supaya merayakan misa keluarga ini. Kita nyatakan kesadaran doa kita dengan menyanyikan lagu mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita ke hidup kekal. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Kami menyembah
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah keluarga kami. Dialah saat Kamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, bertumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret seperti kami. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat cinta kasih yang ikhlas. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Catatan pinggir dan catatan ringan tentang keluarga. Catatan pertama hari ini menurut kalender umum tanggal 31 Desember itu hari terakhir menurut kalender umum. Semua bangsa, semua manusia, semua agama mengakui bahwa hari ini hari terakhir. Dan kalau kita catat secara baik, itu artinya tahun 2013 itu 1 tahun, ada 365 hari, ada 12 bulan, ada 8.784 itu menit, dan ada ribuan detik. Catatan itu ada baik, ada buruk, ada untung, ada rugi, ada tertawa, ada menangis, ada sakit, ada senang. Semuanya sudah terjadi. Dan kita tidak bisa tolak. Terima. Orang-orang bijak bilang begini, kita hidup dalam ruang dan waktu. Itu orang bijak. Kita ini hidup dalam ruang dan waktu. 1 tahun sudah lewat. Kita mau tidak mau bersyukur. Syukuran terima kasih banyak kepada Tuhan pencipta segala sesuatu. Tapi juga syukuran terima kasih banyak karena kita mendapat hidup ini dari keluarga. Kalender itu di Gereja Katolik hari ini disebut keluarga. Yesus, Maria, dan Yosef harus menjadi pusat kehidupan. Tuhan Allah ada rencana untuk kita semua, baik atau buruk, suka atau tidak, kita dalam keluarga. Dan itu rencana Tuhan Allah. Kita manusia dilahirkan dalam ruang dan waktu dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mau atau tidak, suka atau tidak, senang tidak, ini akhir tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kedua, bersyukur kepada keluarga. Kita tidak dilahirkan dari bangsa. Kita dilahirkan dalam keluarga. Dan ini rencana Tuhan. Seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, tapi kita lahir dalam keluarga. Catatan yang ketiga, keluarga-keluarga ini tidak ada satu bapa yang kudus 100%, tidak ada satu mama yang kudus 100%, dan tidak ada anak yang kudus 100% baik 100%. Kita semua ini punya kekurangan, kelemahan. Sejak penciptaan keluarga pertama, Adam dan Hawa, kita semua mendapat kekurangan dari itu. Dalam bahasa daerah di Timur ini bilang itu dosa asal itu.
Di bahasa Petrus bilang salah dadai. Dadai apa? Dadai itu yang kekurangan, kelemahan. Atau dalam bahasa dalam bilang sangat Allah. Allah siapa? Itu yang kekurangan kita terima. Saja ada dan Allah. Dan kita hidup ini kita bagaya. Kita lupa bahwa kita ini dadai. Allah dosa. Tidak tahu malu. Bahkan di kampung bilang, mulai lagi nak. Kita semua di dunia ini tidak ada satu apa yang sempurna 100%. Tidak ada mama yang sempurna 100%. Tidak ada anak yang sempurna 100%. Sejarah dunia ini dan sejarah dalam lengkap. Tapi ingat, kita lahir di keluarga ini bukan maunya kita, keinginan kita. Tuhan ada rencana bahwa kita harus lahir dalam keluarga ini. Bapak yang ada kelebihan dan kekurangan, mama yang ada kelebihan dan kekurangan, kita lahir di sini. Apalagi kalau kita sudah dapat salah dadai, dosa asal. Jadi kita tak satu penuh dengan kekurangan. Saudara-saudara terkasih, meskipun demikian, sejak dulu Tuhan Allah menciptakan supaya citra manusia ini diperbaiki. Meskipun kita banyak kekurangan, tapi Tuhan lagi supaya gambaran dan citra Tuhan dalam keluarga Nazaret harus diperbaiki sehingga putra Allah itu dilahirkan menjadi manusia dalam bahasa yang ini bilang sabda Allah menjadi manusia supaya kita yang salah dadai karena Allah ini baik. Itu yang disebut keluarga kudus. Ingat, gambaran tentang keluarga ini ada kebudayaan masing-masing. Ada tentang baik buruk. Satu dua. Orang-orang belo itu dia punya kebaikan itu bisa beda sih. Ya dalam keluarga ini baik buruk itu ada beda sedikit lah. Kelok-kelok sedikit. Ya, harus putar sedikit. Kalau tidak bilang oh ini aman. Itu kalau buruk sedikit. Atau bahasa dalam bilang oh gitu. Tuhan Allah menciptakan kita manusia demikian dan tidak boleh menyangka. Kristus Putra Allah menjadi manusia. Tuhan Allah ini meninggalkan kemahakuasaan, kehebatannya, dilahirkan seperti kita, lebih rendah di kandang kita di Yerusalem kota itu dia sendiri. Akhirnya Maria dan Yusuf itu melahirkan dia. Menurut catatan sejarah, Maria dan Yusuf itu dalam kerajaan Daud itu keluarga air. Kenapa melahirkan anak di luar perkawinan? Lahir lagi di kandang. Dan yang menjadi pewarta tentang keluarga Nazaret itu bukan orang terhormat. Yang menjadi pewarta itu adalah gembala-gembala. Kalau bahasa di sini bilang dapat terlalu. Dapat terlalu mewartakan tentang kelahiran Kristus. Gembala itu dalam spiritualitas gembala itu bilang gembala yang baik harus berdomba supaya gembala itu gemuk, domba itu dia
Dia lihat, dia rasa, oh ini saya punya gembala. Dalam perkembangan modern, orang tidak mau menjadi gembala yang baik, sebab gembala berbau domba itu orang tidak suka dong. Keluarga kudus dalam arti seperti ini. Yang pertama tentang itu Santo Yosef. Santo Yosef itu keluarga Daud, anak Raja Daud. Dia sebenarnya tidak mau memberi istri Maria, karena itu dia mau meninggalkan secara diam-diam. Tapi betul, Yosef itu tidak membanyak dalam Injil. Dia piara tentang keberadaan Yesus, dan kita tahu dia menyelamatkan Tuhan Yesus ketika Raja Herodes mau membunuh anak-anak di bawah umur di Mesir. Jadi Santo Yosef itu dia bekerja begitu, menyelamatkan Tuhan Allah. Disebut sebagai anak tidak sah. Yesus itu dalam bahasa Ibrani artinya anak tidak sah. Dialek orang Portu bilang the Jews, orang Inggris bilang Jesus, orang Italia bilang Yesus, kita bilang Yesus. Yesus itu dalam kebudayaan Yahudi terhormat, anak tidak sah. Tapi Bunda Maria dan Yosef ini dalam pandangan kalangan itu tidak sah, tapi mereka taat aturan. Aturan itu anak pertama dalam keluarga itu harus dipersembahkan, bawa ke bait Allah. Jadi ini mau terhormat, mau tidak, mau sah tidak, saya punya anak, saya bawa ke istri. Dulu saya ini orde lama, kami dididik bahwa keluarga-keluarga itu, ibu-ibu kalau mau gereja itu, ibu yang sudah mengandung datang gereja dan minta berkat, doa. Dan anak-anak mau baptis itu, sebelum baptis anak dibawa ke gereja. Kenapa? Bilang pendidikan tanpa sadar ini adalah pendidikan Roh Kudus. Anak-anak harus dibawa ke gereja dan didoakan sebelum dia mendapat permainan. Dalam perkembangan zaman, tentu baik. Ibu-ibu kalau mengandung tidak pernah minta didoakan, juga tidak masuk gereja. Anak-anak juga tidak dibawa ke gereja didoakan. Anak ini kan bilang rahmat Tuhan Allah. Kita manusia dilahirkan ini bukan karena keinginan daging kita, tapi ini kehendak Tuhan Allah. Dan anak lahir kita anggap biasa. Saya ingat, saya pulang dari khusus tersiap dan khusus spiritualitas dan khusus Deverdung di Nemi 21 tahun lalu, dan ketemu teman saya yang sudah ex-frater dan ex-pastor, ketemu. Mereka dengar, oh, teman-teman pulang dari Roma, bercoba. Jadi cerita tentang pengalaman hidup dan evaluasi dan kami tanya. Kami 3 orang, 3 berpulang, 3 imam, 3 4 keluarga yang dulu ex-frater dan ex-pastor. Tanya, apa? Terus satu jawab bilang, oh, anak saya ada 3 ekor. Ini anak 3 ekor. Ini dunia tidak tahu. Tuhan Allah tidak di tengah-tengah kehidupan kaum cerdik pandai. Tuhan Allah sudah dipilih. Karena itu manusia disebut ekor. Lalu satunya pintar bilang,
Ini anak berapa? Anak ada dua bintang. Itu kita artinya pintar. Dalam perkembangan modern itu, Tuhan Allah tidak ada di tengah-tengah manusia, tapi kepintaran yang ada di tengah-tengah manusia. Kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia. Hewan dan binatang yang ada di tengah-tengah manusia. Seperti kaum mulai, anjing lebih disayangi daripada anak. Saya khawatir lama-lama kita seperti mereka. Seperti kawan-kawan misionaris di Amerika Latin, heran. Terus mencintai ayam piaraannya sampai-sampai minta paspor untuk baptis. Baptis anjing kesayangan, baptis babi kesayangan. Saudara terkasih, teladan Santa Maria dan Santo Yosef penting. Lalu ada dalam Injil ada dua orang nabi itu Simeon dan Hana. Orang tua dia sampai menemukan Kristus. Baru Simeon bilang, sekarang Tuhan aku pulang karena aku sudah melihat keselamatan. Hana dulu begitu. Mereka orang saleh mengabdi kepada Tuhan sampai menemukan Kristus ini. Kristus Tuhan harus menjadi tengah-tengah hidup keluarga kita. Keluarga kudus itu menjadi pelindung untuk semua kita. Pada keluarga kudus ini, baiklah kita berdoa. Keluarga kudus, Santo Yosef, Santa Maria dan Tuhan Yesus, doakanlah keluarga kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Keluarga Katolik dibangun atas dasar janji suci yang diikat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh seorang pelayan Tuhan yang resmi, yaitu imam. Setelah keluarga itu terbentuk dan berjalan, janji suci itu setiap saat perlu diperbaharui. Pada hari ini, para pasangan suami istri Katolik dalam paroki kita akan memperbaharui janji perkawinannya. Maksudnya adalah supaya para suami istri semakin bersukacita dalam menghayati janji sucinya. Lebih-lebih kalau pembaharuan janji suci itu didukung oleh putra-putrinya, dan lebih jauh lagi didukung oleh doa-doa umat beriman. Marilah kita mengikuti bersama-sama apa yang terungkap dalam pembaharuan janji perkawinan oleh keluarga-keluarga Katolik. Pertama-tama saya persilakan para suami, para bapak untuk mengucapkan kembali janji suci yang pernah diucapkan saat perkawinan ibu dahulu. Istriku, di hadapan anak-anak, umat beriman, imam dan Tuhan, karena cinta Tuhan yang telah kuterima juga melalui Engkau, dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu, aku berjanji akan semakin mencintaimu. Ketika aku ataupun engkau sedang bersuka ataupun berduka dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, di waktu aku atau engkau sedang sehat ataupun sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Terima kasih kepada suami dan bapak. Silakan istri atau ibu untuk memperbaharui janji sucinya sendiri. Suamiku, di hadapan anak-anak, umat beriman, imam dan Tuhan,
karena cinta Tuhan yang telah kuterima juga melalui Engkau dengan penuh sesal atas segala kesalahanku selama ini, terutama kepadamu. Aku berjanji akan semakin mencintaimu ketika aku ataupun engkau sedang bersuka atau berduka, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, di waktu aku atau engkau sedang sehat atau sakit. Semoga Tuhan memberkati niat baikku ini. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendukung doa-doa suami, istri, bapak, dan ibu. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, semoga berkat dan rahmat-Mu kami suami istri mampu meneladani hidup Bapak Yosef dan Bunda Maria, sehingga hanya kehendak dan rencana-Mu sajalah yang terjadi dan terlaksana dalam rumah tangga kami. Kami mohon, semoga suami istri Katolik sungguh dapat memberi kesaksian hidup yang nyata di dalam masyarakat dengan hidup setia, saling berkorban, saling menerima apa adanya, memperhatikan mereka yang kecil, yang sakit dengan yang menderita, serta tabah menghadapi pencobaan hidup, seperti Bapak Yosef dan Bunda Maria yang telah memberi contoh kepada kami. Kami mohon, kami berdoa untuk pasangan suami istri yang mengalami krisis dalam kekasihan sebagai suami istri. Semoga berkat doa dan bantuan Bapak Yosef dan Bunda Maria, mereka dapat menemukan jalan terang sesuai kehendak-Mu sendiri. Kami mohon. Saudara-saudari, para suami istri banyak dipercayai oleh Tuhan untuk ikut serta dalam karya Tuhan memelihara kelangsungan hidup di dunia ini. Secara konkret dengan mempercayakan putra-putri pada mereka, marilah kita bersama-sama mendukung niat suci para orang tua dan tanggapan dari putra-putri. Kami, Bapak dan Ibu, di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, berjanji akan menjadi Bapak dan Ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Kami akan mendampingi mereka dengan penuh cinta agar mereka berkembang menjadi manusia-manusia beriman, berguna bagi gereja dan negara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati niat baik Bapak dan Ibu. Ya Yesus Tuhan dan teladan kami, Engkau telah sudi tunduk menaati Santo Yosef dan Bunda Maria. Bukalah hati segenap keluarga gerejamu agar mampu melihat dan menghayati nilai ketaatan serta hormat bakti. Kami mohon. Ya Yesus, Engkau mengasihi orang tuamu dan orang tuamu pun mengasihi Engkau. Tanam-tanam benih cinta kasih dan damai dalam seluruh keluarga bangsa manusia yang tercerai-berai oleh banyak perselisihan, sebab hanya Engkaulah yang sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia. Kami mohon. Ya Yesus, Engkau telah memberi teladan, melakukan kerja tangan cukup lama di Nazaret. Berkatilah para karyawan yang berjerih payah bekerja demi keluarganya, serta dampingilah para pengangguran dalam usaha mencari pekerjaan. Kami mohon.
Ya Yesus, semoga dengan mengikuti teladan-Mu, menghayati hidup dalam kebersamaan keluarga, Kau antar kami memasuki keluarga Allah yang bahagia dan abadi. Kami mohon di hadapan imam dan para hadirin yang hadir di sini, akan menjadi anak-anak yang baik, patuh kepada orang tua, menghormati serta mencintai orang tua kami. Dan kami berjanji pula akan mengembangkan diri kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki liturgi Ekaristi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempersatukan kita semua menjadi keluarganya yang kudus. Maka marilah dalam semangat keluarga kudus Nazaret, kita mempersembahkan seluruh diri, hidup, dan karya kita bersama roti dan anggur ini. Kita mengiringi bahan persembahan kita dengan lagu persiapan persembahan.
persembahan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh makhluk yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengasih Penyayang, terimalah persembahan kekayaan yang kami untukkan sebagai ungkapan syukur. Semoga berkat persembahan ini keluarga-keluarga kami Kau satukan, saling mengasihi, saling mengorbankan diri demi Tuhan Kristus yang hadir di tengah-tengah kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang tulus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dalam perayaan misteri yang mulia kudus ini. Dia yang dalam dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanak sebelum adanya waktu, masuk dalam ruang dan waktu, agar dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam kepercayaan yang menggembirakan bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus, kami memuliakan Engkau dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia.
dimuliakan dalam Dia. Bergemalah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan ini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Kita saling membagikan salam. Umat beriman yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan menerima hostia kudus. Oleh karena itu, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan beragama Katolik, tetapi sempat hadir dalam perayaan ini, dilarang menerima hostia kudus. Yang kedua, bagi Bapak Ibu saudara-saudari umat Katolik yang belum menyiapkan diri dengan baik, juga mohon untuk tidak menerima hostia kudus. Yang ketiga, demi kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam menyambut hostia kudus ini, diharapkan seksi keamanan menjemput dan mendampingi para pembagi hostia kudus. Bersama
misa keluarga kudus dan tutup tahun 2023 sudah selesai. Mari pergi kita diutus.